Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke adik-adik, kita berjumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jadi untuk hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan mulai belajar tentang materi. Di pertemuan pertama kemarin, kalian sudah mengerjakan pretest atau asesmen awal. Jadi di pertemuan kedua ini, kita akan belajar mulai dari bab 3 nantinya dan di subbab yang pertama. Dan sebelum kita belajar, saya akan terus mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan. Ya, karena sampai hari ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi adik-adik dimanapun dan kapanpun kalian harus menerapkan 4M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Oke adik-adik, segera kita mulai ke materi. Oke adik-adik, seperti yang saya jelaskan minggu kemarin di video sebelumnya, bahwa untuk materi di semester genap ini ada 2 bab ya, ada 2 bab besar atau ada 2 tema besar ya. Jadi mulai dari bab 3 kemudian dilanjutkan dengan bab 4. Untuk yang bab 1 2 kita sudah belajar di semester ganjil. Oke, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Jadi untuk bab 3 ini atau tema 3 ini, yaitu temanya adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Jadi di bab 3 ini kita nanti akan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian ya. Di bab 3 ini nanti. Nah, di dalam bab 3 ini terdiri dari beberapa submateri. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 submateri. Yang pertama ada kelangkaan dan kebutuhan manusia, kemudian ada kegiatan ekonomi, kemudian permintaan, penawaran pasar dan harga, peran iptek dalam kegiatan ekonomi, peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi, dan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk pertemuan kedua ini atau di materi awal ini kita membahas submateri yang pertama, yaitu yang ini, tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, saya ingin memberi kalian pertanyaan, atau apakah kalian pernah mendengar atau melihat suatu berita tentang kelangkaan suatu barang atau jasa? Mungkin kalian pernah mendengar di berita. Jadi ini sering sekali terjadi di Indonesia. Entah itu barang yang langka atau jasa yang langka, sehingga menyebabkan suatu barang atau jasa itu harganya semakin mahal ya. Ini pasti sering kalian mendengar berita itu atau melihat di TV tentang berita itu. Ini nanti kita akan bahas di materi hari ini. Kenapa sih barang itu kok bisa langka? Kita akan lanjut di materi. Nah, jadi di submateri ini, yaitu di kelangkaan dan kebutuhan manusia. Jadi untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu atau tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, kemudian yang kedua menguraikan jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi tentang kelangkaan suatu barang, nah di sini ada suatu diagram sederhana ya, yang menggambarkan suatu kelangkaan. Jadi, mengapa sih kok ada suatu barang atau jasa itu langka?
ya, atau susah untuk ditemukan ya. Langka itu susah atau sulit untuk ditemukan. Jadi itu namanya langka. Jadi kelangkaan suatu barang itu terjadi karena dua hal ini ya. Kalian lihat di sini. Yang pertama itu kebutuhan manusia tidak terbatas ya. Kita tahu ya, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tidak ada batasnya. Kita kalau mau sesuatu itu pasti terus-menerus karena sifat manusia itu tidak pernah puas ya. Nah, sebaliknya alat pemuas kebutuhan atau yang kita sebut barang dan jasa itu jumlahnya sangat-sangat terbatas. Jadi tidak seimbang. Nah, karena dua hal ini, dua kondisi ini, sehingga terjadilah suatu kelangkaan suatu barang ya. Karena kebutuhan manusia tidak terbatas, alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas, jadi berbanding terbalik. Jadi ini tidak sinkron ya sebetulnya, sehingga terjadi suatu kelangkaan. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh yang sangat umum terjadi di Indonesia. Kalian lihat di sini ada dua gambar. Nah, kalian lihat gambar yang di atas ini ada ibu-ibu lagi antri, sedang antri. Antrian apa ini adik-adik? Antrian membeli LPG ya, gas LPG. Nah, ini kita sudah sangat sering kita lihat, bahkan sampai sekarang ini. Kalau sampai antri begini, nah itu biasanya harga LPG ini sangat mahal ya. Biasa yang harga LPG itu kalau tidak sampai antri begini, itu satu tabung hanya mungkin 20.000, 25.000. Nah, karena ini susah sekali dicari sehingga ibu-ibu ini antri sangat panjang, sehingga satu tabung bisa sampai 40.000, 50.000. Nah, di sini kan juga terjadi seperti itu ya, Ibu bahas ini. Nah, ini contoh dari kelangkaan. Kemudian gambar yang kedua ini hampir sama. Ini ada beberapa orang ya, banyak orang sedang antri di SPBU atau di Pertamina ini ya, untuk antri bensin, membeli bensin. Nah, karena ini juga langka juga. Nah, jika kan pada kondisi seperti ini, pada saat kondisi seperti ini itu biasanya pas atau tentunya itu barang-barang menjadi lebih mahal ya. Bensin yang 1 liter mungkin kalau normalnya 7.000, kalau sudah langka begini harganya bisa sampai 10.000 ya, mungkin seperti itu. Itu contoh ya, contoh. Itu contoh dari kelangkaan suatu barang. Oke, untuk selanjutnya, nah jadi ini penyebab kelangkaan dari gambar contoh sebelumnya tadi. Jadi penyebab kelangkaan suatu barang dan jasa itu ada 4 ya. Yang pertama, ada keterbatasan benda yang ada di alam. Jadi sumber daya alam yang ada di bumi ini jumlahnya sangat terbatas. Kemudian yang kedua, keterbatasan manusia dalam mengolah sumber daya. Jadi karena kualitas sumber daya manusia kita terutama di Indonesia ini masih rendah, jadi untuk mengolah suatu sumber daya menjadi suatu barang yang dapat digunakan itu masih sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, peningkatan kebutuhan yang cepat. Nah, ini karena manusia itu sifatnya tidak pernah puas ya, sehingga kebutuhan cepat meningkat. Kemudian yang terakhir, ada kerusakan sumber daya alam karena manusia itu sendiri ya, karena sifat manusia itu serakah, jadi semuanya diambil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Nah, itu merupakan 4 penyebab kelangkaan suatu barang atau jasa. Kemudian, sekarang kita masuk ke jenis-jenis atau macam-macam kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 4. Ada yang menurut intensitasnya, menurut sifatnya, menurut waktu penggunaan, dan menurut subjeknya. Jadi untuk yang pertama ini kita bahas yang menurut intensitasnya terlebih dahulu. Untuk kebutuhan menurut intensitas itu dibagi menjadi 3 ya, ada primer, sekunder, dan tersier. Ini mungkin adik-adik di SD dulu pernah belajar ini ya.
Jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok suatu manusia atau kebutuhan utama manusia. Jadi kebutuhan primer itu kebutuhan yang wajib dan harus dipenuhi oleh manusia. Karena kalau tidak dipenuhi, manusia itu akan mati ya. Tidak susah untuk hidup ya. Jadi contohnya yang ada di gambar ini itu ada makanan ya, makanan pokok. Di sini ada beras dan sebagainya. Jadi contoh dari kebutuhan primer itu ada 3. Yang pertama makanan, kemudian yang kedua ada pakaian, dan yang ketiga ada tempat tinggal. Nah, jadi hanya 3 itu ya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang dipenuhi oleh manusia setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi yang primer atau pokok ini harus dipenuhi terlebih dahulu, baru sekunder ya. Contoh kebutuhan sekunder ini, nah di sini ada lemari pakaian, kemudian ada AC, ada contoh yang lain tuh, ada kipas angin, mesin cuci, sepeda, dan sebagainya ya. Jadi kebutuhan sekunder itu dipenuhi kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi ya. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Nah, ini hanya orang-orang yang punya uang banyak yang bisa atau yang mampu untuk membeli barang tersebut ya. Jadi contohnya ada mobil ya, kemudian ada perhiasan emas, kemudian ada berlian, biasanya orang yang pakai berlian, kemudian orang yang suka bepergian ke luar negeri. Nah, itu contoh dari kebutuhan tersier. Jadi hanya orang-orang kaya biasanya yang mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua ada kebutuhan menurut sifatnya. Dibagi menjadi 2, ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi jasmani atau badan ya, fisik mereka, fisik manusia. Jadi contohnya di sini ada orang sedang olahraga ya, ini ada orang berlari, orang bersepeda ya. Kemudian di sini ada anak kecil lagi makan. Nah, itu adalah kebutuhan untuk memenuhi jasmani mereka. Kalau kebutuhan rohani itu adalah untuk kebutuhan untuk jiwa manusia ya. Jadi supaya tidak stres ya, supaya pikiran bisa fresh. Jadi itu kebutuhan rohani. Contohnya di sini ada orang bersembahyang ya, beribadah itu termasuk kebutuhan rohani, orang mengaji, kemudian di sini ada orang rekreasi, berlibur atau berwisata. Nah, itu termasuk kebutuhan rohani. Kemudian kalian yang suka bermain game di HP itu juga termasuk kebutuhan rohani ya, kebutuhan untuk jiwa, menyegarkan jiwa dan pikiran kita. Next. Kemudian yang ketiga itu ada kebutuhan menurut waktu penggunaan. Ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan akan datang. Jadi kalau kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang memang betul-betul digunakan untuk sekarang ya. Jadi kalau ditunda, manusia itu mungkin akan tidak bisa hidup atau tidak mampu untuk bertahan hidup. Jadi memang dibutuhkan untuk kondisi yang sekarang. Misal, di sini contohnya ada obat-obatan. Kalau ada orang sakit, tidak mungkin ditunda untuk minum obat ya. Pasti harus segera minum obat. Kalau tidak minum obat, pasti tahu ya apa yang terjadi. Kemudian di sini ada minuman. Orang haus pasti segera minum, harus. Kemudian kalau orang lapar harus segera makan ya. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan akan datang ya. Di sini contohnya di sini ada orang menabung ya, menabung koin. Nah, ini ada uang koin ditabung. Ini contoh dari kebutuhan akan datang. Jadi ini kalau ditabung terus-menerus akan menjadi banyak. Nah, bisa untuk kebutuhan masa depan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kartu Indonesia Sehat. Nah, ini adalah contoh dari asuransi kesehatan. Itu juga merupakan contoh untuk kebutuhan akan datang. Kemudian yang terakhir, ini ada kebutuhan menurut subjeknya. Juga dibagi menjadi 2, ada kebutuhan individual dan ada kebutuhan kelompok ya.
Kalau kebutuhan individual itu kebutuhan itu untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain atau tidak untuk dibagi dengan yang lain. Kalau kebutuhan kelompok itu untuk banyak orang, ya, untuk bersifat umum. Nah, di sini contohnya ada jam tangan, kemudian sepatu, ya, mungkin sepatu itu kemudian digunakan secara bersama-sama dengan teman yang lain, ya. Kemudian di sini ada HP, nah, contoh yang lain misal pakaian dan sebagainya. Untuk yang kelompok di sini ada puskesmas karena ini merupakan tempat umum, ya, untuk banyak orang-orang yang sakit pergi ke puskesmas. Kemudian ada pasar, jembatan, jalan raya dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari kebutuhan kelompok. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis kebutuhan, jadi ada 4 tadi, ya. Nah, sekarang untuk yang terakhir, ya, penjelasan saya yang terakhir. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan setiap orang, ya. Pasti, ya, yang namanya manusia itu kebutuhannya pasti berbeda, ya. Manusia satu dengan manusia yang lain pasti berbeda. Saya dengan kalian pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya, mungkin kalian antar teman saja punya kebutuhan yang berbeda, ya. Nah, apa sih yang membedakan perbedaan kebutuhan itu? Kenapa setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda? Nah, di antaranya di sini ada beberapa faktor, ya. Yang pertama, di sini ada jenis kelamin. Ini pasti, ya. Laki-laki pasti membutuhkan barang yang berbeda dengan perempuan, ya, pasti, ya. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan, ya. Nah, ini dari siswa SD, SMP, SMA itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, ya. Seragamnya pun berbeda, ya, pasti berbeda. Kemudian selanjutnya lingkungan tempat tinggal, ini juga mempengaruhi, ya. Kalau di sini di Indonesia misal, karena kita beriklim tropis, kebutuhannya berbeda sama orang-orang yang tinggal di negara-negara Eropa atau Amerika, ya, yang mereka punya musim dingin, ya, pasti berbeda. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian selanjutnya ada tingkat pendapatan. Nah, ini jelas kalau tingkat pendapatan ini pasti mempengaruhi perbedaan kebutuhan setiap orang. Jadi ada yang pendapatannya rendah, ada yang pendapatannya tinggi, itu pasti, ya. Kemudian status sosial seseorang, ya. Jadi pejabat sama rakyat biasa atau orang biasa itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, kemudian yang terakhir ada perbedaan selera, ya. Misal kalau saya mungkin ini suka nasi goreng, mungkin kalian berbeda. Mungkin kalian ada yang suka nasi kuning, ada yang suka makan ikan dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, ini merupakan contoh beberapa faktor yang mengaruhi perbedaan kebutuhan setiap orang. Nah, ya. Jadi untuk penjelasan materi di sub materi yang pertama ini saya rasa sudah cukup, ya. Jadi sudah selesai. Kemudian kalian setelah melihat video ini kalian mengerjakan LKS, ya, atau lembar kerja siswa. Jadi seperti yang di pertemuan pertama kemarin, ya, kalian mengerjakan pretest melalui Google Form. Jadi untuk yang saat ini lembar kerja siswa yang untuk pertemuan kedua ini kalian juga mengerjakan melalui Google Form. Jadi untuk linknya nanti akan saya bagikan melalui WhatsApp grup kelas, ya. Jadi seperti kemarin, kan di video kemarin sudah ada langkah-langkah cara bagaimana kalau kalian mengisi di Google Form, ya. Jadi linknya nanti akan saya bagikan di grup, ya. Oke adik-adik, demikian, ya, untuk pembelajaran pertemuan kedua ini. Jadi submateri yang pertama, ya, tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Jadi sebelum saya akhiri,
Jadi di materi ini, jadi yang namanya kebutuhan manusia itu memang sangat-sangat tidak terbatas ya, karena sifat manusia itu tidak pernah puas ya. Tapi kita sebagai manusia ya juga jangan terlalu serakah ya. Nah, ini sifat serakah ini yang menghabiskan barang atau sumber daya alam yang ada di muka bumi ini ya. Jadi kita memanfaatkan sumber daya alam itu dengan bijaksana, dengan seperlunya, tidak perlu serakah, supaya barang yang ada di muka bumi ini atau sumber daya alam yang ada di muka bumi ini tidak cepat habis ya. Oke adik-adik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Kita akan sambung di sub materi yang kedua di minggu depan atau di pertemuan yang ketiga ya. Jangan lupa mengerjakan setelah ini, mengerjakan LKS melalui Google Form ya. Linknya akan saya bagikan sebentar lagi. Dan untuk hari ini terima kasih atas perhatian adik-adik. Semoga kita tetap sehat, tetap dijauhkan dari COVID-19, tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Oke adik-adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.